DNA penentangan itu terus berlanjut meski para pendusta sudah dimusnahkan dahulu. Buktinya hari ini ketika Nabi membawa Al-Quran, mereka menentang dengan berbagai alasan dan dengan berbagai cara. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ana ati bi qur'anin ghairu hada aw badilhu qul ma yakunu li an ubadillahu min tilqa'i nafsi in attabi'u ila ma yuha ilayya inni akhafu in asyaitu rabbi adzaba yaumin adim. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini, atau gantilah dia. Katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar. Inti masalahnya adalah ketika mereka tidak percaya kepada akhirat dan tidak percaya kepada Allah, kemudian mereka bungkus itu dengan berbagai kedok. Mereka senang serang pribadi Rasulullah dengan menganggap Al-Quran adalah buatannya. Mereka pikir seperti yang biasa mereka lakukan, yaitu berbuat karena ada kepentingan, ada uang atau ada keuntungan duniawi. Padahal Rasulullah adalah petugas Allah. Tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar. Qul law sya'allahu ma talautuhu alaikum wala adrakum bihi wa qad labistu fikum umura min qablihi afala ta'qilun. Jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepada kalian, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepada kalian. Sungguhnya aku telah tinggal bersama kalian berapa lama sebelumnya, maka apakah kalian tidak memikirkannya? Al-Quran ini dari Allah, sehingga Rasulullah tidak bisa memperlakukannya semaunya, melainkan sesuai instruksi dan petunjuk dari Allah. 40 tahun Rasulullah bersama mereka, dan belum pernah dalam masa itu menyampaikan Al-Quran. Jika saja Al-Quran ini dari Nabi, bukan dari Allah, kenapa tidak dari dulu? Mikir, hanya tipis saja, kepentingan. Itulah yang membedakan mana wahyu, mana nafsu, mana ulama, mana yang mengaku-ngaku ulama, mana ustad, hanya jet bedanya. Ustaz dan ustad. Tidak mungkin seorang petugas Allah membuat dusta seperti yang dilakukan nabi palsu dan mereka penentang Al-Quran. Karena berbuat dusta adalah perbuatan paling aniaya. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul mujrimun. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya tiadalah beruntung orang-orang yang berbuat dosa. Sesungguhnya perbedaan antara Nabi Muhammad dan Musailamah al-Kadzdzab bagi orang yang menyaksikan keduanya akan lebih jelas baginya daripada membedakan antara waktu duha siang hari dengan pertengahan malam hari yang gelap gulita. Orang yang menyaksikan ciri-ciri khas keduanya melalui sepak terjang dan ucapan-ucapannya bagi orang yang punya pandangan hati akan menyimpulkan kebenaran Nabi Muhammad dan kedustaan Musailamah al-Kadzdzab serta lain-lainnya yang semisal seperti Sajjah dan Al-Aswad al-Anasi atau nabi-nabi palsu lainnya. Abdullah ibn Salam mengatakan, ketika Rasulullah tiba di Madinah, orang-orang Yahudi merasa tidak senang dengan kehadirannya, dan aku termasuk salah seorang yang tidak senang. Ketika aku melihatnya langsung, aku menyimpulkan bahwa dia bukanlah orang yang berpenampilan seperti orang yang pendusta. Abdullah ibn Salam melanjutkan kisahnya bahwa ucapan Nabi yang mula-mula didengarnya ialah, Ya ayuhan nas absus salam wad'imut ta'am wasilul arham wassulu bil lail wan nasu niyam tadkhulunal jannata bis salam. Hai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan orang-orang yang miskin, hubungkanlah silaturahmi, dan salatlah di malam hari ketika orang-orang lelap dalam tidurnya, niscaya kalian masuk surga dengan sejahtera. Alangkah jauhnya perbedaan antara firman Allah yang mengatakan, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinnatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul adim. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur hingga akhir ayat. Dengan perkataan-perkataan Musailamah, semoga Allah memburukan dan melaknatnya, berikut ini. Ya Dufda binta Dufda'ain naki kama tunakina lal mau tukadirina wala syaribu tamnaina wa qaluhu kubhi waluina laqad an'amallahu 'alal hubla id ahraja minha
nasmatan tas'a min baini sipak wahasa wa qaluhu hadirhu lahu pinnari jahannam wa qad fa'ala al-fil wa ma adraka mal fil lahu julku mutawil wa qaluhu ab'adahu Allahu min rahmatihi wala jinati ajna wal khabijati habza wala kimati lakma ihalatun wasamna inna quraisan qaumun ya'tadun. Hai katak, anak sepasang katak, bersuaralah. Berapa banyak kamu bersuara, tetapi kamu tidak dapat mengeruhkan air dan tidak pula dapat mencegah orang yang meminumnya. Allah melimpahkan nikmat kepada wanita yang mengandung, bila dia melahirkan darinya seorang manusia yang dapat berjalan, yaitu dari selangkangan dan perutnya. Gajah, tahukah kamu apakah gajah itu? Gajah mempunyai belalai yang panjang, bahan-bahan roti yang telah jadikan adonan, dan roti-roti yang telah dipanggang, dan makanan-makanan yang telah disuap, lauk pauk dan saminnya. Demi siomanya, sungguhnya orang-orang Quraisy adalah kaum yang melampaui batas. Sangat jauh sekali ya ayatnya. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.